Apa yang bikin maco cowok maco? Biasanya, aku jalan penuh percaya diri. Nama panggilanku adalah si pede. Dan jujur aja, bicep yang besar itu penting. Kalau kamu ngelihat bicepmu dan berpikir, yang penting aku pede, tenang aja, ada satu set latihan yang bisa bikin bicepmu besar dengan cukup dilakukan di rumah. Siapapun yang pengen lengan berotot, bukan cuma otot bicepnya yang mesti dilatih dengan baik, tapi juga harus memperhatikan otot tricepnya. Otot tricep punya 3 kepala atau caput, caput longum, caput lateralis, dan caput medial. Otot tricep yang terlalu kencang membatasi kekuatan, tenaga, dan pergerakanmu. Saat berlatih, kamu harus lakukan peregangan yang baik untuk ketiganya. Nah, yuk kita mulai. Diamond push up. Push up apapun bagus bagi tricepmu, tapi variasi diamond close grip push up ini sangat menantang dan efektif. Mulailah dengan menaruh tanganmu di alas di bawah dadamu, persis kayak push up biasa. Perbedaan besarnya adalah bahwa kamu harus memposisikan tanganmu membentuk berlian. Untuk itu, bentangkan jari-jarimu dan satukan kedua telunjuk dan ibu jari. Gunakan imajinasimu, kedua tangan harus membentuk berlian. Untuk kakimu, posisikan keduanya lurus dalam posisi plank agar latihan ini lebih sulit. Atau kedua lutut di lantai untuk latihan lebih mudah. Luruskan punggung, angkat pinggul, dan tempelkan lengan di samping tubuhmu saat menurunkan tubuh ke lantai. Tujuannya untuk menyentuh lantai dengan dagu atau dadamu. Kedengarannya sulit, tapi kamu akan bisa melakukannya dengan terus latihan. Setelah turun, dorong lagi ke atas dengan kedua tangan untuk mengulang latihan ini. Lakukan total 4 set dengan 12-15 repetisi dan istirahat 45 detik antar set. Latihan ini membantu memanjangkan lenganmu secara alami sekaligus meluruskan sikumu. Kickback. Jika kamu berhasil melakukan diamond push up, maka gerakan kickback akan sangat mudah dilakukan. Meskipun lebih mudah, gerakan ini juga melatih ketiga caput tricep. Mulailah dengan menaruh telapak kaki kananmu di atas anak tangga atau platform dan letakkan lengan kananmu di paha. Ini akan bantu menyangga punggungmu. Ambil beban dengan tangan kirimu dan tarik siku ke atas. Hentikan setinggi torso dan julurkan lengan ke belakangmu. Disinilah kamu akan merasakan kontraksi tricep. Turunkan lengan bawahmu pada posisi 90 derajat. Satu set latihan ini terdiri dari 12 repetisi dan kamu harus melakukan 1-3 set untuk latihan yang efektif. Menahan lengan atasmu tak bergerak selama latihan itu penting untuk memperoleh efek peregangan. Jika latihan ini terlalu berat bagi sikumu, coba gunakan beban yang lebih ringan. Chair dip. Chair dip adalah alternatif yang lebih mudah dari pergerakan dip biasa yang kamu lakukan di gym. Seperti namanya, alat yang kamu butuhkan cuma kursi. Dip memungkinkan kamu melatih kelompok otot yang ditargetkan. Dan ketika kamu bersandar ke kursi, seluruh tegangan tertumpu pada lenganmu. Duduklah di kursi dengan kedua tangan di kedua sisi pinggul. Angkat tubuhmu dengan kekuatan tanganmu, lalu turunkan dengan menekuk siku sampai posisi 90 derajat. Siku harus mengarah ke belakangmu dan bahumu harus turun, jauh dari kedua telinga. Kamu bisa menekuk kedua lutut agar gerakan lebih mudah atau menjulurkannya untuk tantangan yang lebih besar. Penting untuk menahan pinggul dekat dengan kursi agar pundakmu tidak tegang. Lakukan 12 repetisi dan 1-3 set, tergantung pada apa yang kamu rasakan. Jika bahumu mulai nyeri, segera hentikan latihan. Close grip bench press. Close grip bench press ini unik banget karena latihan ini bantu kamu membentuk massa otot sekaligus kekuatannya. Ambil sebuah barbel dan berbaringlah di atas bangku atau anak tangga sambil memegangnya dengan kedua tangan terpisah selebar bahu. Tekuk siku dan tahan barbel di atas tulang rusuk. Tujuanmu adalah mendorong barbel lurus ke atas hingga merasakan kontraksi tricep. Setelah 12 repetisi, beristirahatlah 45 detik, lalu lakukan 2 set lagi.
Penting untuk beristirahat cukup di sela-sela tiap latihan saat ingin menambah kekuatan otot. Tapi karena kamu berlatih untuk membesarkan lengan, jangan terlalu banyak istirahat. Jeda 45 detik cukup untuk mengalirkan lebih banyak darah ke dalam otot-ototmu. Oke, cukup latihan tricepsnya. Yuk kita perhatikan otot bicepsnya. Otot ini memiliki dua caput, yang satu pendek dan satunya panjang. Caput yang panjang berada di bagian luar dan caput pendek ada di bagian dalam. Otot lain yang tidak boleh kamu abaikan adalah brachialis. Kamu bisa menemukannya di bawah caput panjang bicep, dan jika kamu melatihnya, ini bisa mengangkat bicep dan membuat lenganmu tampak lebih besar. Berikut latihan yang menargetkan otot bicep dan brachialis. Inverted row. Kamu bisa melakukan latihan ini hampir di mana saja. Yang kamu butuhkan cuma tempat berpegangan. Berbaringlah rata di atas lantai dan berpeganganlah pada kursi, meja kopi, atau benda lain yang kokoh dan berada dalam jangkauan. Ketika kamu memegangi bagian tepinya, coba angkat bagian atas tubuhmu dari lantai. Tahan posisi itu selama beberapa detik, lalu turunkan lagi ke lantai. Karena tidak memakai beban untuk latihan ini, jadikan gerakan ini efektif dengan banyak repetisi. Jika seluruh gerakan dilakukan dengan benar, kamu akan merasakan kerja otot bicep. Lakukan 3 set terdiri dari 12 repetisi atau lebih kalau kamu bisa, dengan istirahat singkat di sela-selanya. Putaran lengan. Mungkin latihan ini kedengarannya terlalu simpel dan nggak berguna, tapi itu salah. Membuat lingkaran dengan kedua lengan yang awalnya kecil lalu makin besar adalah cara yang baik untuk membentuk bicep, tricep, dan bahumu. Seperti gerakan inverted row, rahasia gerakan ini adalah repetisi. Ototmu akan mulai terasa sangat tegang setelah 2 atau 3 menit membentuk lingkaran ke masing-masing arah. Dan jika kamu ingin membuat gerakan ini lebih sulit, gunakan resistance band. Towel bicep curls. Seperti disebutkan di namanya, kamu butuh handuk untuk latihan ini dan juga tas yang berat. Jadi, kamu bisa melakukannya di rumah, di tempat kerja, atau di kamar hotel saat bepergian. Ambil handuk, selipkan pada bagian atas tas atau ranselmu. Pegang dengan kedua tangan di kedua ujungnya dan angkat. Isi tas atau ranselmu dengan benda berat untuk resistensi ekstra. Nah, apa kamu tahu latihan bicep dan tricep efektif lain? Tulis di kolom komentar ya. Ini masalah pelik. Putu Vida bukan cuma melatih sejumlah kuda, tapi dia juga ingin membesarkan otot dada. Kamu tahu kan otot pectoralis di dada? Katanya, aku melatih kuda agar kekar sepanjang hari, tapi dada bawahku nggak kunjung berotot. Aku mau tampilan kayak patung marmer itu loh, tantangan menarik. Dan aku punya latihan yang dia butuhkan. Pastinya, kita harus punya bukti sebelum dan sesudahnya. Pertama, kita ukur dada bawahnya, 110 cm. Bagian dada atas dan tengahnya kelihatan oke, tapi bagian bawahnya agak endut. Kalau gitu, harus kita ukir. Kita mulai dengan flat dumbbell press. Putu duduk di atas bangku, meluruskan bahu dan bersandar ke belakang. Diangkatnya dumbbell ke atas torso dan mulai mendorongnya di atas pertengahan dadanya. Karena dia orangnya kuat, aku minta dia lakukan 15 repetisi. Lalu kami latihan dumbbell fly. Kami atur bangku fitnessnya, opsi terbaik bagi orang berbahu kuat, dan Putu berbaring di atasnya. Dia tekuk sikunya dan diangkatnya dumbbell ke atas, lalu turun lagi. Aku nggak biarin dia mengunci sikunya, karena ini bisa memindahkan tekanan dari dada ke otot-otot lain. Kami melakukan 15 repetisi lagi. Lanjutnya, incline push up. Cocok banget buat pemula yang lagi semangat membentuk otot dada. Latihan ini jadi kurang menantang seiring waktu karena mengangkat bobot tubuh menjadi terlalu mudah. Tapi kamu bisa melakukan hal yang sama dengan Putu. Kami pakai suspension trainer. Putu menurunkan tali alat itu sampai sekitar setinggi lutut. Lalu dia bersiap dalam posisi push up dan meraih tali itu. Tulang ekornya lurus dengan belakang kepala dan tumitnya. Dia menurunkan badan dan mendorongnya ke atas lagi. Kami melakukan 10 repetisi. Setelah seminggu, kami lihat otot-ototnya tampak lebih jelas.
Latihan berikutnya adalah flat bench press. Orang-orang sering melakukan kesalahan dengan cuma melakukan decline bench press. Memang latihan ini menarget dada bawah, jadi harus menjadi bagian latihanmu. Tapi, kalau kamu mau membulatkan dada dan benar-benar membuatnya berotot, lakukan flat bench press juga. Cukup berbaring di atas bangku dengan kedua telapak kaki rata di lantai. Turunkan ke pertengahan dada dan dorong ke atas lagi sampai kedua lenganmu lurus. Kami juga coba mengisolasi dada dengan latihan pec deck fly. Kebanyakan gerakan dalam latihan ini dilakukan dengan langsung memberikan tekanan melalui siku. Aku mengatur kursi agar lengan atas putu paralel dengan lantai. Dia menekan tulang belikatnya ke belakang dan punggung bawahnya menekan bantalan. Lalu dia menarik kedua lengan ke pusat tubuhnya dengan terus membuat otot-otot dadanya berkontraksi. Setelah itu, chest dip. Latihan ini hampir sepenuhnya fokus membesarkan dada bawah. Putu mengangkat tubuhnya bertumpu handle dan mengunci sikunya untuk menyangga berat badannya dengan kedua lengan. Sambil condong ke depan, pelan-pelan dia turunkan badannya. Dia turun terus sampai lengan atasnya paralel dengan lantai. Tapi begitu dia mulai terlalu rendah, aku menghentikannya. Ini akan terlalu membebani bahunya dan bisa menyebabkan cedera. Lalu putu kembali naik dengan mendorong lengan guna mengaktifkan otot-otot dada. Hex press adalah latihan lain yang harus dilakukan. Putu berbaring di bangku dengan dumbbell di tiap tangan dan menariknya ke pertengahan dada. Lalu dia kendurkan otot dadanya, mengangkat dumbbell lurus ke atas dan menurunkannya lagi ke tengah torsonya. Di samping semua itu, aku anjurkan dia untuk mencoba beberapa cable exercise karena sudutnya lebih lebar dan memberikan lebih banyak resistensi. Nggak heran, saat Putu mencoba latihan berikutnya, dia makin merasakan tekanan di otot dadanya. Kami mulai dengan bend forward cable crossover. Pertama, ku atur katrol di atas bahunya dan dia letakkan satu kaki di depan. Ketika tubuh Putu condong ke depan, dia tarik juga kedua lengannya ke depan, ke pertengahan torsonya. Lalu dia kembali ke posisi awal. Untuk hasil lebih baik, dia juga menyilangkan lengannya di pergelangan sambil sikunya tetap agak ditekuk. Latihan ini lebih sulit, jadi butuh waktu beberapa minggu sampai kami bisa menambahkan beban. Dari sana, kami lakukan decline cable chest press. Kami pindahkan kabel ke titik terendah dari mesin cable crossover. Putu berbaring di bangku dan menarik kedua kabel ke tengah dadanya. Lalu, dia dorong gagangnya lurus ke atas dan melenturkan otot-otot dada untuk meregangkan sikunya. Lengannya bertemu di titik awal otot perut atas. Di samping berbagai latihan itu, dia juga berlatih peregangan dada di rumah. Karena lemak Putu cenderung tertimbun di sekitar dada, aku tahu pasti ini karena dia bekerja di kantor sepanjang hari. Duduk seperti itu bisa membuat dadamu menjadi kaku dan punggungmu lebih lemah. Untuk memperbaikinya, kuanjurkan 2 peregangan dada tiap hari agar diperoleh postur yang bagus. Berdirilah di depan pintu terbuka dengan posisi kedua lengan 90 derajat dan condongkan tubuhmu memasuki bingkai pintu. Dan karena ada area olahraga kosong di dekat rumah Putu, kusarankan agar dia bergelantungan pada pull-up bar untuk peregangan dada dan punggung yang bagus. Kami melakukan latihan rutin ini 4 kali seminggu selama 3 bulan. Setelah program latihan selesai, kami ukur dada bawahnya lagi. 123 cm, hampir 14 cm lebih lebar dibanding ukuran awalnya. Terkait tujuannya untuk tampilan kayak patung marmer, aku bisa bilang apa? Sekarang, otot dada Putu Vida keren banget! Hey, jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, like video ini dan bagikan kepada temanmu. Dan inilah beberapa video keren lain yang pastinya akan kamu sukai. Lengan kuat dan berotot itu impian tiap cowok kan? Meskipun bagian tubuh lain nggak berotot, kamu akan langsung kelihatan keren dengan bicep dan tricep besar itu. Belum lagi kekuatan lengan juga akan banyak membantu dalam aktivitas sehari-hari. Tapi gimana kalau aku bilang kamu bisa memiliki lengan berotot itu dari rumah, cuma dengan beberapa push up?
Nah, sebelum kita lanjut dengan latihan itu sendiri, penting dipahami bagaimana cara kerja push up. Secara umum, push up dianggap sebagai latihan dada yang paling banyak menargetkan otot pectoralis dan bahu. Tapi push up jauh lebih serbaguna dari itu. Hal itu cuma tergantung pada cara kamu melakukannya. Jika dilakukan dengan benar, push up bermanfaat bagi hampir seluruh tubuhmu, otot perut, punggung, leher, dan tentunya lengan. Yang harus dilakukan cuma mempertahankan postur yang benar guna mencegah cedera dan meningkatkan hasil. Latihan push up hari ini akan fokus untuk membuat otot-otot bicep, tricep, dan bahumu lebih berotot dan berbentuk. Dan kamu akan bisa mencapainya cuma dengan latihan 10 menit sehari. Nah, yuk kita mulai! Kita mulai dari push up klasik dulu, biar kamu bersemangat untuk latihan ini dan terbiasa menjaga postur yang benar. Untuk melakukan push up standar, bersiaplah pada posisi plank. Taruh kedua telapak tangan dengan kuat di lantai tepat di bawah bahu. Pertahankan lenganmu tetap lurus, menopang seluruh tubuh bagian atasmu. Di saat yang sama, luruskan kedua kaki ke belakang dan topang dengan jari-jari kakimu. Tubuhmu harus membentuk garis lurus dari leher ke bawah dengan leher netral dan otot inti tegang. Nah, mulai turunkan tubuh dengan menekuk lenganmu pada siku. Gerakan harus pelan dan terkendali. Begitu dadamu menyentuh lantai, dorong kembali ke atas dengan cara yang sama. Jangan biarkan punggung bawahmu mengendur ke lantai. Itu bisa menyebabkan nyeri punggung. Lakukan 3 set dengan 5 repetisi untuk yang pertama kali. Percayalah, itu cukup bagimu jika kamu baru dalam latihan ini. Pastikan aja istirahat antar set nggak lebih dari 10 detik. Jika menurutmu push up dari posisi plank terlalu sulit, coba topang tubuh bawahmu dengan lutut. Ini akan mengurangi beban yang harus kamu angkat. Nah, sekarang kita mulai latihan buat lengan berotot itu. Variasi push up ini punya nama yang indah dan hasilnya juga indah jika kamu mau menargetkan bicepmu. Topang dirimu dalam posisi plank standar dan dekatkan kedua tanganmu. Buka jari-jarimu sehingga kedua ibu jari dan kedua telunjuk membentuk berlian atau diamond. Ini asal namanya. Nah, mulailah turunkan badanmu ke lantai. Sekali lagi, usahakan punggung tetap lurus dan cuma gunakan lenganmu. Kamu harus merasakan tegangan di kedua bicep dan tricepmu, sekaligus bahu dan dadamu. Ketika turun, pastikan sikumu paralel dengan tubuh, bukan mengarah keluar. Dengan begini, bicep akan bekerja lebih keras. Coba sentuhkan dada ke jari-jarimu, lalu naik lagi dengan cara yang sama. Lakukan 3 set dengan 3 repetisi untuk latihan ini, dengan istirahat kurang dari 10 detik di sela-sela set. Ini adalah teknik lanjutan, dan bagi yang belum siap, mungkin akan terlalu sulit untuk melakukan lebih banyak lagi. Nah, latihan ini benar-benar tantangan sulit, tapi paling bagus untuk menarget bicepmu. Mungkin ada baiknya memulai dengan plank yang ditopang lutut dari nol, karena latihan ini mungkin berat banget bagi pemula. Aku udah ingetin lo ya. Lakukan posisi awal push up dan pindahkan tanganmu ke posisi lebih rendah, kira-kira lurus dengan punggung tengahmu. Sekarang balikkan tangan hingga jari-jarimu mengarah ke jari-jari kaki. Jika berhasil nggak jatuh ke lantai di tahap ini, kamu sudah bekerja dengan baik. Turunkan tubuhmu dengan menekuk siku dan menyelipkannya di samping tubuhmu. Begitu hampir menyentuh lantai dengan dadamu, dorong badanmu naik. Dengan latihan ini, jumlah repetisinya nggak penting. Jadi, cukup lakukan 3 set dengan jumlah repetisi sebisamu sampai kamu gagal. Jangan khawatir kalau cuma sedikit. Seiring latihan dan melakukannya dengan teratur, kekuatan dan staminamu akan bertambah, sehingga memungkinkanmu melakukan makin banyak repetisi. Tiap kali berlatih, kamu akan lihat bicep dan tricepmu membesar dengan sangat cepat. Push up jenis ini bukan cuma menarget lengan, dada, dan punggungmu, tapi juga memperbaiki koordinasi dan juga keseimbanganmu. Jangan goyah ya.
Bersiap pada posisi plank standar. Julurkan kaki ke belakang dan taruh kedua tangan tepat di bawah bahumu. Sekarang, sedikit naikkan satu kaki dari lantai. Lalu lakukan push up. Ketika naik, coba jangan goyah dan naikkan tubuh dengan gerakan yang stabil dan terkendali. Ketika kamu kembali di posisi plank, ganti kaki dan ulangi push up. Lanjutkan dengan berganti kaki seperti ini pada tiap repetisi. Variasi ini membuat beban bagi lenganmu makin besar berkat kebutuhan untuk menyeimbangkan badanmu. Dan jika kamu ingin menambah latihan bicep dan tricepmu, dekatkan kedua tangan. Layaknya memadukan latihan ini dengan diamond push up. Lakukan 3 set dengan repetisi semampumu dan istirahatkan tubuhmu sejenak setelah selesai. Kamu pernah pengen mengulangi gerakan King Kong yang khas itu? Nah, ini kesempatanmu. Push up gorilla, penuh dengan ledakan kekuatan liar. Jadi bayangin kamu adalah primata ganas dan ayo kita mulai. Seperti biasa, bersiap dengan posisi plank dengan badanmu lurus kayak anak panah. Nah, ini satu-satunya latihan yang nggak perlu kamu lakukan pelan-pelan. Justru sebaliknya, dengan cepat turunkan tubuh ke lantai dan gunakan kedua lengan untuk mendorong kuat ke atas dengan cepat dan angkat tubuh atasmu dari lantai. Ketika di udara, tepukan tangan di dada dan kembali turunkan keduanya dengan cepat agar nggak jatuh. Udah terasa kayak raja monyet? Latihan meledak-ledak ini akan meningkatkan kekuatan ledakan lengan dan bahumu. Sekali lagi, lakukan 3 set sampai gagal. Awalnya, mungkin kamu ingin beristirahat dan melakukan tidak lebih dari 3 sampai 5 repetisi. Tapi begitu kekuatanmu bertambah, pastikan kamu tambah juga repetisinya. Ini akan membuat otot-ototmu terbiasa dengan bebannya dan terus membesar. Dan gitu aja. Kelima latihan ini masing-masing nggak butuh lebih dari semenit dari waktumu dan beri waktu semenit lagi antar set untuk istirahat. Jadi totalnya 10 menit sehari. Lakukan latihan ini 3 atau 4 kali seminggu. Berikan istirahat kepada tubuhmu tiap berselang sehari sehingga otot-ototmu ada waktu untuk tumbuh. Juga meskipun udah jelas, tapi jangan lupa bahwa pola makan yang benar adalah salah satu faktor kunci dalam membentuk massa otot. Jadi, kalau kamu mau bicepmu besar dan berotot, konsumsi lebih banyak makanan yang kaya protein seperti telur, almond, tapi jangan terlalu keras dalam hal ini, keju cottage, dan dada ayam. Mengurangi asupan karbomu juga sangat membantu. Jadi, singkirkan batangan coklat itu dan ganti dengan kacang. Dan kalau kamu mau hasil yang lebih cepat lagi, padukan push up dengan beberapa latihan lain yang menarget otot lenganmu. Untuk bicep, latihan yang paling efektif adalah bicep curl dengan dumbbell dan mengangkat barbel. Latihan ini langsung bekerja pada otot-otot ini, membuatnya kuat dan besar. Untuk tricep yang lebih menonjol, coba lakukan bench dip dan dumbbell floor press. Mengenai bahu, ada latihan dumbbell lateral dan front raises, juga dumbbell incline row. Perlu diketahui bahwa bahu mungkin paling sulit ditarget secara terpisah karena masing-masing gerakan melatih bagian otot bahu yang berbeda. Jadi, untuk memiliki bahu bagus dan bulat, kamu perlu menarget masing-masing bagian itu secara khusus. Dan terakhir, jangan lupa bahwa ada 2 tipe massa otot yang bisa kamu bentuk, ramping dan besar. Kalau kamu ingin tetap ramping, jadikan latihan kekuatan rutinmu rendah resistensi dengan banyak repetisi dan padukan dengan latihan aerobik untuk membakar lemak. Cara ini akan memberimu tubuh yang langsing tanpa otot membesar seperti binaragawan. Jika otot besar memang menjadi tujuanmu, kamu harus melakukan hal yang berlawanan. Set-set yang pendek dengan latihan tinggi resistensi. Ambil beban yang lebih berat misalnya, dan lakukan repetisi sebanyak mungkin. Tapi pastikan secara fisik kamu nggak bisa melakukan lebih dari 12 kali sekali latihan. Dan jangan lupa makan dengan benar dan perhatikan asupan kalorimu. Nah, apa kamu tahu latihan singkat dan efektif lain untuk lengan besar dan kuat? Bagikan di kolom komentar ya. Jika kamu belajar hal baru hari ini, like video ini dan bagikan kepada temanmu.